Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat semua. Sore ini 8 Oktober 2020, tepat lebih 5 menit dari waktu yang kita sepakatin, bahwa ada obrolan yang seru tentang parenting dengan tema menjadi orang tua bertanggung jawab tanpa beban. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang dari kemarin sangat antusias menunggu waktu untuk bisa menyampaikan semua hal tentang bagaimana orang tua mesti bertanggung jawab, bagaimana orang tua mesti membimbing tanpa beban. Nanti bersama-sama kita akan dengar. Yang pertama narasumber dari Mbak Maicen, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta. Dan narasumber kedua dari Mbak Puri Fitriani, seorang pendidik senior di sekolah menengah pertama di Kebonjeruk. Dan hari ini kita perlu disampaikan kepada semuanya, termasuk juga kepada narasumber, bahwa kita diliput secara live oleh NU Channel. Kawan-kawan dari NU Channel telah hadir juga bersama kita. Kita akan mendengar paparan dari narasumber yang pertama, dari Mbak Mei, apa itu menjadi orang tua yang bertanggung jawab tanpa beban, bagaimana bisa ada mungkin terjadi tanpa beban, karena selama ini kita sehari-hari mendengar cerita, membaca, dan segalanya, bahwa orang tua itu merasa sangat terbebani, sangat menderita, mendidik anak-anaknya dalam rangka pendidikan jarak jauh, dan usaha memberikan pengasuhan yang terbaik kepada anak-anaknya juga menjadi sangat penderitaan yang luar biasa. Maka kita dengar yang pertama waktu saya berikan dari Mbak Mei untuk bisa menyampaikan dan kita bisa tahu sebenarnya sedang dan ada apa yang terjadi sekarang ini. Silakan Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Maicen, seorang ibu rumah tangga yang posisi saat ini beradanya di Jati Cempaka. Mari kita buka sesi saat ini dengan sama-sama kita untuk dengan niatan ingin menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak kita. Di sini kita santai aja ya. Artinya kita bukan one man show gitu, jadi kita sama-sama silakan tanya jawab, kita saling sharing, saling tanya-tanya ataupun kita berbagi apapun pengalaman dengan berbagai situasi dan kondisi yang sudah pernah kita mungkin alami. Karena karakter setiap keluarga, rumah tangga, budaya, kultur agama, suku itu pasti beda-beda. Baik dalam hal mendidik dan membesarkan anak-anak ataupun menjalani hidup rumah tangga. Dalam hal ini, saya ingin kita mengajak kembali mereview gitu. Dengan kita dipercayakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan seorang anak yang walaupun itu bukanlah milik kita gitu. Kita mengupayakan itu sebagai ladang pahala kita, sebagai sesuatu yang kita diajarkan sama Allah untuk memperlihatkan bagaimana kita sebagai makhluk manusia untuk menjadi lebih baik. Halo Mbak Tia, salam kenal. Iya, Ibu. Ayo lanjut, masuk. Silakan teman-temannya. Nah, lanjut ya. Boleh mungkin kita buka sesi ini pertama kita buka slide dulu ya, gitu. Nanti kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, monggo dikasih tahu, gitu. Nah, ini untuk pertama, saya buka judulnya gini, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak. Korelasi tanggung jawab itu kan bagaimana kita terhadap kewajiban kita, gitu. Ketika kewajiban itu
kewajiban kita terhadap anak, rumah tangga, dan keluarga kita sudah kita penuhi, maka kita bisa bilang kita sudah menunaikan tanggung jawab kita. Ya. Apa saja gitu di dalam bagian itu, untuk dalam membesarkan anak kita itu, kalau saya taruh di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, yang saya kupas di sini adalah kita perlu perhatikan adalah pola asuh. Di situ pola asuh di sini secara umum, kita biasa lihat kalau dalam pola asuh itu ada yang sifatnya caranya anak-anak itu ada yang otoriter, ada yang demokratis, dan ada juga yang permisif gitu. Sifat bagaimana kita seperti apa sih kita mau mendidik anak-anak kita itu dengan cara yang seperti apa? Tentu itu dipengaruhi oleh berbagai background kita waktu dahulu dididik seperti apa gitu. Itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kita dengan pasangan kita sepakat bersama dalam mendidik anak gitu kan. Kemudian di sini untuk pendidikan, nah di situ sangat perlunya tuh kalau untuk di pola asuh sangat perlu dipahami sifat sikap yang otoriter, yang demokratis atau yang permisif itu seperti apa sih gitu kan. Di sini kita perlu memahami sangat memahami kalau pendidikan itu berjalan selaras bersama dengan pola asuh yang kita lakukan. Jadi nggak kita cuma mau mendidik seperti gaya kita, tapi kita nggak memberikan dia pendidikan gitu. Karena karakter orang tua itu mengasuh, lalu bagaimana dia anak-anak itu mengkombinasikan dengan kehidupan dia bergaul dalam lingkungan bersama teman-temannya gitu. Nah, sangat butuh kita menselaraskan pola asuh kita, pendidikan kita untuk anak kita, dan kita seimbangkanlah itu dengan timbangannya itu ya kasih sayang. Kasih sayang kita bisa berikan. Banyak ragam jenis kasih sayang yang kita bisa perkenalkan gitu. Kita ya apa ya katanya ditabur dari kecil, dibiasakan dikenalkan dari kecil gitu. Pelan-pelan nanti bertumbuh harapannya dengan doa menjadi tumbuh yang buah yang baik, buah hati kita menjadi buah hati yang baik gitu ya, seperti yang kita harapkan gitu. Lanjut ya. Nah, di sini saya baca nih ada ya di PPT berikutnya ada barangkali Mas tentang Undang-Undang Nomor 23 yang saya tulis. Ini saya sembari ngeliat buku ya. Saya nggak biasa ngeliat PPT. Tak tulis di buku. Aku tuh bingung ngerjainnya, ini juga dibantu anak, maafin ya. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk dalam Undang-Undang 23 itu tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sudah pastilah semua overall orang tua tahu gitu ya. Kalau itu mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Mencegah anak menikah usia dini, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti anak. Mungkin boleh ditampilkan aja ininya. Nah, ini saya ternyata bikinnya lambat ya. Nah, di situ dalam undang-undang tuh sudah dipaparkan sebenarnya secara kerangkanya gitu. Kerangka bagaimana kita memahami sebagai orang tua gitu kan. Minimal sekali kita seperti ini. Pernah kan ya memang kita kondisi finansial pasti berbeda-beda. Kondisi kemampuan kita sebagai orang tua, pendidikan juga pasti beda-beda. Tetapi pada hakikatnya kalau kita betul-betul memahami border standar dasarnya aja dulu ini, mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak sudah diniatkan gitu di hati, bismillah ya. Itu semua kan insya Allah itu sudah memberi mindset di kepala kita, how is the way to mendukung pertumbuhan anak kita gitu kan. Apa yang kita lakukan? Ya memang dayanya mungkin nggak banyak gitu. Atau kapasitasnya mungkin nggak seperti yang lain. Katanya manusia selalu melihat rumput tetangga lebih baik daripada rumput sendiri. Tapi dengan bersyukur kita memperlihatkan karakter sifat yang seperti itu, nah anak-anak kita akan tertularkan bagaimana sikap legowonya, ikhlasnya. Kita memperlihatkan bagaimana mereka harus survive. Tapi
yang perlu dipahami oleh orang tua itu adalah pertama kali adalah yang dasar ini sudah diniatkan dulu di hati oleh si orang tua ini. Bagaimana saya ingin seperti apa gitu. Untuk sebagai orang tua saya ingin anakku itu berusaha seperti apa gitu. Sebesar porsi apa hati yang ingin saya berikan gitu. Kita lanjut ya. Ini tentang pendidikan. Nah, monggo Mas, intinya slide-nya. Away from to share. Nah, dasar kenapa pendidikan itu saya pandang bahwa harus berjalan selaras dengan pola asuh yang kita mau terapkan kepada anak-anak. Karena pendidikan itu sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Dengan dia mendapatkan pendidikan yang mumpuni, dengan pendidikan yang baik dan benar, itu akan membentuk karakter si anak itu sendiri gitu. Dengan sendirinya bagaimana dia menyelesaikan masalah antar lingkungan, antar sesama temannya. Dan itu juga menggesek emosi anak itu. Sebenarnya dalam pendidikan kita pun juga bisa mengajarkan nilai-nilai agama. Ini variabel-variabel yang ada di dalam pendidikan itu, sebuah komponen-komponen ini yang akan membentuk berikan anak itu nilai-nilai yang positif gitu. Dalam nilai sosial, agama, kehidupan kepribadian anak itu, kehidupan emosi anak itu pasti akan lebih baik kalau kita bisa kalau memang mungkin ada survei, saya belum tahu ya, bahwa anak yang dengan pendidikan, dengan benar-benar menjalani pendidikan, kemudian anak yang tidak mempunyai kesempatan pendidikan, pasti terlihat banyak sekali perbedaan. Minimal dalam 4 hal ini. Anak itu nggak sekolah yang wajib misalnya, tapi anak itu mengaji, diajarkan ilmu agama oleh orang tuanya. Pasti itu pun namanya pendidikan. Mungkin belum ada kesempatan bagi si orang tua ini menyekolahkan anaknya. Tapi dengan nilai-nilai agama yang ditularkan, dengan pendidikan agama yang ditularkan oleh orang tuanya, walaupun baru melalui orang tuanya, bukan dari guru di sekolah, baru mungkin guru di mengaji, gitu, ataupun di masjid, gitu, sedikit demi sedikit benih-benih nilai-nilai agama itu akan tertularkan. Apalagi kalau gurunya lebih mumpuni lagi, memberikan contoh-contoh yang lebih hidup dalam kehidupan sehari-hari, pasti anak itu nilai-nilai agamanya, pakemnya tuh dapat gitu. Maka dari itu pendidikan yang diberikan lingkungan ataupun dimanapun itu pasti akan mempengaruhi 4 hal ini untuk anak tersebut. Sehingga kadar pendidikan itu sangat penting buat anak. Demikian juga kita pola asuh. Karena pola asuh ini akan bergesekan. Informasi berbagai pendidikan yang anak itu dapat dari luar, lalu dia ada yang ingin dia ketahui, lalu dia lihat dengan karakter pola asuh orang tuanya di rumahnya, di situ kadang-kadang ada mereka bisa lihat bahwa itu berjalan selaras atau bertabrakan. Nah, hal yang berikutnya yang ketiga, yang menurut saya 3 poin penting lagi bersama pola asuh dan pendidikan, yaitu kasih sayang. Mari, silakan Mas. Nah, kasih sayang ini berbagai hal. Kasih sayang bukan hanya ucapan syukur, tapi berbagai mana kita sebagai makhluk sosial itu bukan kiasan. Kalau menjelaskannya itu agak sulit kalau anak itu nggak melihat gitu kan, nggak merasakan. Seperti mengajar anak itu untuk saat anak-anak sekarang ini nggak bisa gitu kayak kita dulu mungkin masih ada mitos, masih ada legenda yang berjalan di antara di kampung-kampung. Ayo masuk, udah malam, udah maghrib, tutup, nanti ada kunti. Kalau nggak tutup pintu, kan suka ngomong kayak gitu. Tapi bagi kita hal kayak gitu untuk anak-anak yang sekarang udah nggak mempan. Maghrib juga mah dia jalan aja. Kalau dia mau cabut, jalan keluar, bentar Mak, bentar lagi. Dia keluar aja tuh. Nah, jadi bentuk kasih sayang menurut saya itu hanya bisa kita jalankan bersama dengan 2 poin yang tadi, dengan cara sembari berjalan gitu.
memperlihatkan bagaimana apa sih bentuk dari rasa sayang, rasa kasih yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu kepada kita. Terus bagaimana kita bentuk rasa kasih sayang kepada diri kita sendiri. Contoh, misalnya kasih sayang kepada diri kita sendiri. Kita nggak bikin kayak gini, ini kayak orang belajar, kayak di sekolah. Kita kan bilang, Dek, kamu kan sayang nggak sama, saya kita bilang, Dek kok nggak mandi? Ya, sehari kok mandinya, kadang-kadang kalau ibu nggak panggilin, suruh mandi nggak mandi ya, Dek. Gitu. Nanti badannya kalau bau, gatel, adik kan gak enak sendiri. Coba lihat tuh orang yang di pinggir jalan. Mau mandi harus nyantri, harus bayar. Adik mandi nggak bayar. Adik masuk aja kamar mandi. Ayo kita gantian mandi. Dengan memberikan contoh-contoh, atau kita memberikan border-border, batasan-batasan, sehingga dia anak itu terlihat di kepalanya, oh gitu ya, oh rambutku kusut, jelek. Iya, kalau rambutnya kusut nanti putus, botak. Sayang kan, kasihan kepalanya, kepanasan, nggak ada rambutnya. Allah sudah kasih rambut. Ayo sini sama ibu Tata, kita samponi, kasih sampo, lalu kita rawat seperti ini. Ataupun kita kasih contoh ke dia bagaimana merawat tubuh, bagaimana melihat orang lain, gitu. Seperti itu. Dengan memberikan contoh-contoh dalam keseharian hidup, dalam berbagai aktivitas, itu akan memberikan kepada anak itu sendiri pembiasaan. Iya ya, saling mengasihi, itu bisa kita berikan bukan hanya seperti kekasih gitu, bukan hanya seperti orang tua gitu, seperti papa mama, tapi saya pun masih anak-anak masih bisa saling mengasihi gitu. Dan caranya seperti ini gitu. Dengan berbagai contoh seperti itu, misalnya kita mendidik anak, dia melakukan sesuatu dengan baik. Ade udah bikin PR, udah. Wah hebat, Bunda pulang kerja, PR Ade udah selesai. Nah, kita kasih applause atau kita kasih bintang, bikin rule yang ini. Lalu kita hargai dengan dia. Alhamdulillah nih, Bunda udah gajian. Ayo kita makan yuk, kita beli apa? Dia mau beli apa? Gitu. Atau susunya habis, beli yuk gitu. Wah, karena adik minum susu, sudah belajar, rajin, alhamdulillah kita semua sehat. Kita berdoa yuk sama Tuhan. Nah, seperti itu. Dengan implementasi memperkenalkan dengan gaya, karakter setiap keluarga, sudah merupakan kesadaran diri orang tua itu untuk memperlihatkan bagaimana orang tua itu memenuhi hal-hal yang memang hak daripada anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, lingkungan kita pun kita bisa berikan contoh. Ada tukang sampah lewat, nah, kita bagaimana kepada tukang sampah itu bersikap yang baik. Ayo dek, anterin plastik sampahnya bawa ke depan. Abangnya tungguin, gitu misalnya. Dengan cara-cara hal seperti itu kita memperlihatkan manner yang baik, bersikap yang baik kepada si orang lain, nggak cuma sama keluarga kita. Bagaimana mengucap salam. Itu nggak semuanya perilaku-perilaku, contoh-contoh seperti itu dibiasakan di sekolah. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh ataupun memberikan masukan-masukan, anak kita dapat dari mana? Aku kalau di rumah sama anak-anak, saya berikan waktu gitu untuk mereka kebebasan berbicara. Berbicara dalam arti sekarang gini, kebebasan berpendapat. Kalau belajar PKN gitu ya, anak-anak itu. Terus mereka bingung kan menguraikan isi sila-sila itu. Nah, sembari mereka ngomong, Ma aku mau ini, aku mau itu. Atau misalnya, ini mau pakai apa nih makannya gitu. Itu tuh setelah sembari lagi makan, ntar aku bilang, nah ini adalah bentuk menyatakan pendapat.
Kayak gini, nanti kalau misalnya ada contoh di sekolah, ada tugas, ada pertanyaan, berikan contoh bagaimana menyatakan pendapat yang baik. Nah, bila di rumah. Nah, itu kamu bisa kasih contoh seperti itu. Jadi lebih banyak memberikan ruang-ruang, tetapi bukan dibiarin, tapi kita tetap sebagai orang tuanya memberikan batasannya. Ini ini terakhir PPT ya, Mas? Coba tak tanyakan. Mas Richard, ini ada yang terakhir kan ya? Iya, betul. Oke. Ya. Ya sekilas info ya, tadi aku ngobrol sama Mas Dwi. Gitu. Kalau tadi gitu dapat semalam sih, dari semalam tuh berita kan tentang ya hari ini kan orang mau banyak orang demo gitu kan, gitu. Terus aku sebagai orang tua tuh kan dapat dari guru yang SMA maupun dari SMP informasi tersebut, himbauan dari kepala sekolah tentang adanya katanya surat-surat pengajakan gitu. Jadi diharap anak-anak itu absen. Tadi ngobrol sama Mas Dwi, kalau beberapa waktu yang lalu ada anak-anak sekolah itu udah selesai jam belajarnya. Ya ceritanya mungkin sore-sore kayak gini kali mereka keluar gitu. Keluar, jemput teman atau bagaimana, siapa yang bawa motor saya juga nggak tahu. Karena sekolahnya sih nggak terlalu jauh ya, gitu dari rumah saya, dari tempat anak saya sekolah. Itu mereka naik motor bertiga, kecelakaan. Yang dua meninggal. Satu pula katanya sih yang hidup ini bilangnya niatnya menghindari mobil. Jadi nabrak trotoar mental gitu. Dua yang ini. Nah, itu dibenerin gitu sama tetangga-tetangga saya yang kebetulan anaknya sekolah di sekolah tersebut, kakak kelas ataupun adik kelasnya. Nah, jadi dari situ pada saat ini tadi sekolah minta suruh absen, hari ini absen sore kan. Katanya ada absen sore. Ada tuh orang tua bilang, kenapa kita harus absen lagi? Ini kan udah bukan tanggung jawabnya sekolah. Memangnya ada pengaruh nilai kalau nggak absen sore-sore gitu. Ya kalau saya sih nggak berpikiran buruk lah ya. Karena guru pun pasti terburu-buru juga karena situasi yang kayak gini, berita-berita demo itu mungkin mereka bagaimana merespon supaya anak-anak jangan kemana-mana. Tujuannya baik kok, gitu. Cuman kita nggak tahu, kita bingung, kok tiba-tiba ada peraturan gini, absennya yang sore-sore. Biasanya absen tuh pagi-pagi pas belajar, jadi pada rame. Ibu-ibunya nih pada rame gitu, ngomong-ngomong. Ya deh, terus ujung-ujung ada cerita lah tentang itu. Dikasih tahu lah kita, oh iya memang betul ada yang membenarkan kondisi tersebut betul. Terus ada juga membenarkan ya dapat surat ajakan gitu, kalau memang mereka diajak, ayo ngumpul-ngumpul di tempat yang adalah mau demo-demo ini. Nah, kembali ke topik kita, saya merasa di saat yang kondisi yang artinya pendidikan itu dimulai ataupun sekolah tidak sekolah, anak itu bagian daripada kita gitu kan. Itulah kita dititipkan, berarti itu amanah ya, yang menjalankan bagaimana kita menjalankan kepercayaan yang Allah kasih kepada kita dengan sebaik-baiknya gitu. Sekolah nggak sekolah, menurut saya tetaplah kita kudu tahu itu anak bocah di mana. Kalau sampai kecelakaan, saya kasihan banget gitu. Gimana ini rasanya gitu kan. Nah, semoga dengan kondisi kayak gini itu kita menjadi lebih sadar, berusaha sebagai orang tua untuk care, bukan care berarti kita menjadi otoriter gitu, ataupun kita membiarkan mereka mau kemana gitu karena mereka jenuh, kita juga jenuh lihat dia di rumah sepanjang hari gitu. Tapi sebagai bentuk kesadaran kondisi ini pasti ada hikmahnya gitu, pasti ada yang ingin diberi, yang bisa kita kerjakan gitu, yaitu dengan cara memberikan contoh-contoh nyata gitu. Saya kalau ada tugas ya dari sekolah tuh saya nggak bisa, saya bilang loh sama anakku, mama nggak bisa. Kak, mama nggak bisa nih. Gimana caranya kita kerjain? Coba kita taruh mah. Ujung-ujungnya kita jadi belajar bersama. Itu pun menurut saya nggak salah gitu. Kita sebagai orang tua bukannya pasang badan, kita pasti bisa semuanya. Ataupun kita thanksin buat ngomong sama tuh anak, mengakui ketidakmampuan kita gitu. Nih guru kamu nih bukan yang ngajarin, malah nanya mama yang ngajar. Gitu. Ada TikTok kemarin saya dikasih. Dia pantunan gitu kan.
dia pantunan, terus dia ujung-ujungnya gini, "Hei corona, cepatlah berlalu, soalnya ibuku gak cocok jadi guru," dia bilang begitu. Itu anak ngomongnya. Saya ketawa geli. Terus saya bilang sama anakku, "Emang kita nggak, Mama nggak cocok jadi guru ya?" Itu anak kecil umurnya SD gitu. Jadi kita ketawa tuh bahak-bahak sama-sama. Kita saya gini, tahu aja nih bocah ngomong kayak gitu. Tapi aku merasa dengan kondisi seperti ini makin memberi sadar. Mari kita sebagai orang tua tuh sadar gitu punya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa mendidik, menjalankan kewajibannya kita dengan rileks gitu, dengan kita merasakan bahwa kebersamaan ini nggak bisa diulang. Kebersamaan ini, momen ini nggak bisa diulang. Nggak ada semua orang tua yang di atas-atas kita yang duluan mengalami masa pandemi, istilahnya gitulah ya, bahasa-bahasa orang sekarang kan ngomongnya kayak gitu, pandemi semua gitu. Maksud aku, anak itu kan udah SD cuma sekali, SMP cuma sekali, SMA juga cuma sekali gitu kan. Ya udahlah, kita jalani bersama anak itu gitu. Jadi lebih banyak keterbukaan itu lebih baik. Memberikan contoh nyata, memperlihatkan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita begitu dia minta, "Ma, aku mau pergi ke sana," gitu, jalan ke sana, dan kita nggak punya duit, gak ada hepeng. Jadi kita mau pergi pakai apa? Tadinya ngomong aja gitu. Nanti ya, tunggu mama atau papa ada uang, misalnya gitu. Jadi mereka tuh, itu pun mengajarkan mereka bahwa, oh ketika saya mau, nggak harus saat itu gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu, banyak cara kita lakukan aja dengan riang. Lalu dengan rasa sayang, dengan kesadaran bahwa anak itu, ini semua momennya nggak bisa diulang bersama anak kita itu. Pada saatnya tuh pasti akan lewat. Dan momen kita jadi orang tua juga cuma sekali seumur hidup gitu. Ketika mereka sudah nggak merasa, oh sudah bisa mengambil keputusan sendiri, sudah bisa menilai, boleh jadi mereka nggak akan tanya-tanya lagi sama kita. Boleh jadi mereka berlalu aja di depan mata, dan kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Pada saat itu kita sudah bisanya apa? Hanya bisa berdoa kan? Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Gitu. Sekian dari saya, Mas Dwi, tolong dibantu. Ayo, monggo, Mbak Puri ada yang mau ditambahin nggak? Mbak Tia, silakan. Ih, dari tadi aku seneng banget aku Mbak Tia. Dia sekarang pakai masker. Jangan pakai masker, cakupan yang tadi kelihatan tuh mukanya. Oh, ada orang ya? Tutup aja deh, tutup pakai masker. 1 meter jaraknya. Aku di kamar anakku. Ini jadi aku kosong, nggak ada orang. Ya, Mas, monggo. Tamu dulu. Iya, makasih Mbak. Ada banyak yang disampaikan, tapi saya ada sampaikan. Mas Dwi, sorry, suaranya putus-putus, Mas Dwi. Suaranya putus-putus ya. Baik, sebentar. Tadi disampaikan oleh Mbak Me banyak hal sangat menarik, Mbak Me. Ada ditambahin juga dengan cerita-cerita yang terjadi sekarang ini terhadap posisi kondisi orang tua sebagai pengganti guru di rumah. Di pembelajaran kita kepada anak-anak tadi disampaikan oleh Mbak Me ada 3 hal pola khusus yang menjadi titik fokus pembelajaran kita kepada anak-anak, yaitu tadi disebutkan oleh Mbak Me ada pola asuh, ada pola pendidikan, dan pola kasih sayang kita kepada anak-anak. Sebelum waktu ini kita berikan kepada Mbak Puri, saya ingin menyapa dulu ini kawan-kawan peserta Mbak Tia Ruslan, apa kabar? Selamat sore Mbak Tia. Kemudian ada Mbak atau Mas ini saya juga masih belum lihat karena nggak ada gambarnya. Hafifasa, Mbak Desi, Mbak Adinda, Mbak Marisa, dan Mbak Anugrah. Silahkan, kita ingin ada obrolan bersama, kita interaktif, kita juga ingin mendengar cerita dari kawan-kawan semua, apa yang sekarang ini dirasakan, apa yang sekarang ini terjadi, mungkin nanti juga ada bagian dari beberapa solusi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang
kawan-kawan juga mungkin dirasakan oleh semua orang tua. Silahkan, Mbak Tia, mungkin ada terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan dulu, saya Tia. Saya bisa join di Zoom ini karena tadi dapat informasi dari Bu Puri. Terima kasih Bu Puri. Sangat senang sekali kalau kita membahas tentang anak-anak, gitu ya. Apalagi tentang orang tua. Apalagi sekarang ini di kondisi sedang pandemi, otomatis semua kegiatan belajar mengajar, khususnya di daerah di Jakarta, Jabodetabek, itu pasti belajarnya secara virtual gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya saya belum menjadi orang tua, saya belum nikah. Tapi saya belajar memposisikan diri menjadi orang tua. Karena kebetulan tadi saya ketemu sama salah satu orang tua murid saya yang ada masalah gitu ya dengan pembelajaran gitu, karena tidak mau join Zoom, tidak mau belajar virtual gitu. Orang tuanya juga merasa, ini gimana Bu, solusinya gimana gitu. Sedangkan saya sebagai orang tua harus kerja, otomatis tidak ada di rumah untuk mendampingi anak gitu. Jadi mungkin kalau dilihat dari perspektif orang tua sendiri, kalau Bu Meishan stay di rumah ya setiap hari ya? Oh, ibu rumah tangga. Ya, kalau ibu rumah tangga mungkin punya kesempatan gitu untuk mendampingi anak selama belajar di rumah gitu. Meskipun mungkin Bu Meishan sendiri nggak paham nih atau lupa dengan materi yang dipelajari anak-anak. Tapi karena ada momen ini malah menjadi momen di mana ada terjadi bonding gitu antara ibu dan anak. Jadi mau nggak mau nih anaknya nanya, "Ma, ini gimana ya?" Ibu membantu gitu. Ibu nggak tahu, jadi ikut belajar juga gitu kan. Nggak tahu, tanya sama papa. Nah, di rumah dua-duanya. Kalau seorang ibu yang bekerja di luar, artinya kan dia tidak bisa mendampingi anaknya. Itu juga yang sekarang sebenarnya sedang saya, aduh gimana ya solusinya. Ini anak tidak didampingi di rumah selama belajar jarak jauh gitu ya. Saya dari tadi di sekolah tadi mikir, ini gimana ya kalau saya jadi orang tuanya gitu. Oke, menyiapkan fasilitas pasti ya, menyediakan fasilitas. Tapi yang namanya anak tetap ya kalau tidak dikontrol gitu, kalau tidak dilihat misalnya secara langsung sama orang tuanya, apalagi anak yang ya namanya anak-anak ya gitu, seketika ditanya sudah ngumpulin tugas, sudah, setelah dikonfirmasi ke guru ternyata belum gitu kan. Nah itu jadi kayak wah, saya juga ikut forum ini juga ingin berdiskusi dan inginnya kita mendapatkan hasil gimana nih bisa kira-kira solusinya untuk orang tua yang bekerja tapi tetap ingin anaknya ya belajar gitu seperti biasa tanpa dia pantau secara langsung gitu. Tapi kalau untuk siswanya sendiri, kalau dari perspektif siswa nih, karena kita pernah melewati yang namanya menjadi seorang siswa gitu ya, jadi anak-anak, jadi remaja. Menurut saya di kondisi yang seperti ini, anak-anak itu jadi kehidupannya tidak seimbang. Apa sih yang tidak seimbang? Maksud saya di sini adalah secara akademik mereka dituntut untuk tetap belajar gitu, meski secara virtual. Tapi sosialnya nggak ada, sosialnya nggak dapat, sosialnya cuman dari ya jadi gini Zoom gitu dan tidak interaksi secara langsung gitu. Sedangkan kayak saya ngajarnya di siswa SMP remaja, sedangkan di usia-usia seperti itu anak-anak sukanya berkumpul sama teman-teman sebaya gitu kan, berinteraksi secara langsung gitu. Jadi wajar kalau misalnya anak juga ngerasa di rumah
stres, bosan gitu kan. Tinggal gimana nih gurunya juga harus berpikir sebaiknya memberikan metode pembelajaran yang seperti apa, yang harus semenarik mungkin supaya menarik minat anak untuk tetap semangat belajar. Kalau saya sih seperti itu ya. Gimana Bu Puri? Bu Puri, kita tunggu nih. Gitu. Yang lain dulu dong, yang lain. Wah. Jadi ini kita bahasnya dari perspektif mana nih? Fokus ke orang tua ya Bu ya? Orang tua, siswa atau guru nih? Orang tua ya? Orang tua dan guru lah, biar berimbang ya. Oke. Kan ada guru, ada orang tua juga nih. Iya. Mungkin Mbak Marisa kali ya, yang senior saya. Mbak yang lain silakan. Ada baru gabung Mbak Eni sama Mbak Sari. Ada yang mau disampaikan buat kita lebih obrolannya lebih interaktif dan seru untuk saling tukar pengalaman dan berbagi rasa sesama orang tua. Yang lain silakan. Sebelum nanti waktu saya berikan ke Mbak Puri. Nggak ada? Yakin ya, udah cukup ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Puri. Mbak Wiwit. Iya. Assalamualaikum Mbak Wiwit. Iya. Ini mau, Silakan. ini gara-gara lihat Facebooknya Mbak Puri, jadi aku join. Ya. Ini kalau anak saya 3, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang pertama Virgi Alina Ramadhani, itu SMA kelas 11. Lalu ada Kevin, ini kelas 8 di pesantren. Jadi udah berjalan di pesantren dianya, nggak ada di sini. Terus yang ketiga kelas 1 SD. Di sini dekat sekolahnya. Dan saya juga punya sekolah, alhamdulillah ada PAUD. Jadi sekolahnya ini menghafal juz 30 sama ada sentranya juga. Nah, jadi saya cerita dulu ya, untuk yang di PAUD ini kita bikin kurikulumnya itu dari awal orang-orang udah kita, kayaknya ini bakalan sampai Desember nih minimal gitu. Jadi kita kumpulin orang tua, kita kasih tahu, ini akadnya harus diubah gitu ya. Karena kan sekarang kita berubah bukan jadi guru buat anaknya, tapi kita jadi partner buat orang tuanya. Jadi yang belajar itu sebenarnya orang tuanya, gitu. Jadi di awal kita bikin kayak internal, kita bikin Zoom, kita kasih tahu bahwa kita akan sebelum pemerintah ini ya, sebelum pemerintah mengumumkan bahwa itu harus ada PJJ gitu di semua jenjang. Kita bilang kalau masih mau join, ini pembelajarannya selama 6 bulan, kita udah siapkan kurikulum selama 6 bulan untuk belajar di rumah. Jadi yang kita edukasi adalah orang tuanya. Bagaimana cara guru mengajarkan di rumah gitu. Jadi kita buat modulnya dan semua pembelajaran itu sudah ada di USB. Gitu. Jadi bagaimana guru ngajar di sekolah itu kita ajarin step by step-nya. Jadi kalau mau ikut harus bisa ngajarin anaknya gitu. Kita edukasi, kita bikin kayak pelatihan gitu, setiap guru kelas kita mengajarkan guru bagaimana cara ngajarinnya. Dan yang masih join adalah yang berkomitmen gitu. Kalau nggak berkomitmen ya dia nggak usah join, nggak apa-apa, kita kembalikan uangnya gitu. Nah, alhamdulillah dengan komitmen dari orang tua itu memudahkan sih gitu. Jadi ketika ada masanya mereka itu nggak semangat, kita balikin lagi. Kan Bunda sudah tahu ini cara ngajarnya, stepnya dari awal 1, 2, 3 gitu. Kalau tidak menyenangkan dan Bunda nggak bisa ngikutin ini, wajar kalau anaknya bosan gitu. Jadi pertama memang awal akad ya. Jadi orang tua harus siap gitu. Jadi kalau di PAUD kita juga bisa mengurangi waktu untuk gadgetnya itu jadi berkurang gitu, karena memang orang tuanya yang memegang peran, Zoom-nya itu cuma seminggu sekali aja gitu. Jadi anak memang benar-benar
gurunya itu adalah orang tuanya gitu, dan kita kasih waktu bebas untuk dalam sehari itu boleh pagi, boleh sore, boleh malam untuk melakukan kegiatannya itu. Jadi kalau orang tua yang kerja itu dia masih bisa waktunya untuk mengerjakan gitu. Itu untuk yang di sekolah PAUD ya. Kalau untuk sekolah yang SD, alhamdulillah sekolahnya ini juga bisa membuat kurikulum yang menurut saya bisa gitu loh, untuk orang tua yang bekerja pun bisa ikut mendampingi, karena dia, contohnya anak saya kelas 1 SD, itu dia Zoom-nya itu cuma 3 kali, jadi Senin, Rabu, Jumat, lalu Google Classroom-nya itu Selasa dan Kamis. Nah itu waktunya fleksibel, kalau untuk Google Classroom dia submit-nya itu jam berapa aja boleh, nggak ada batasan waktu, yang penting dia kerjakan. Jadi orang tua yang bekerja tuh bisa tetap mendampingi gitu, nggak ada alasan untuk nggak ngerjain. Google Meet atau Zoom itu bisa didampingi oleh mbaknya. Gitu. Jadi itu sebenarnya programnya itu saling berkaitan, antara dari Senin sampai Jumat tuh saling berkaitan, dan penilaiannya juga dia project based learning ya. Jadi lebih banyak praktek gitu, jadi nggak melulu yang kayak akademiknya terlalu terlalu menonjol. Tapi memang betul sih, saya merasakan juga nih yang tadi Bunda siapa ya ngomongnya tadi, Batia, yang sosialisasinya kurang. Jadi anak saya yang kelas 1 nih jadi nggak kenal temennya siapa, dia nggak bisa ceritain dia cuma lihat wajahnya, tapi dia nggak tahu kan ini sikapnya kayak gimana tuh, dia nggak kenal. Jadi dia yang dia ceritain itu temennya waktu TK, waktu PAUD itu. Dia nggak tahu, Bun, kalau sini tuh sukanya gini, Bun. Kalau ini tuh gini. Itu dia masih memorinya masih yang TK. Dia nggak punya memori yang sekarang itu, dia nggak ada. Dia cuma berinteraksinya sama orang tua aja gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang SMA, karena dia sudah menemukan apa yang dia suka, dan saya tanamkan dia sejak kecil sebetulnya bahwa sekolah ini bukan buat Bunda, buat kamu gitu. Kamu nggak ngerjain tugas nggak apa-apa, nggak dapat nilai juga nggak apa-apa, kan rugi kamu gitu. Jadi sebenarnya yang membuat susah adalah karena anak ini masih kayak bayi gitu, sampai gede, sampai SMA tuh kayak bayi. Jadi serasa orang tua yang membutuhkan nilai gitu, padahal kan bukan. Itu kalau value-nya itu sudah ditanamkan sih, saya rasa harusnya SMA itu udah nggak perlu terlalu diliatin. Karena dia juga ngerasa pasti gurunya kan cerewet ya. Guru SMA tuh lebih cerewet, apalagi sekolah negeri tuh dia nggak ini sedikit aja udah kena tegur gitu. Jadi harusnya kalau yang SMA udah nggak perlu terlalu diliatin. Mungkin PR-nya di anak yang SD. Kalau menurut saya segitu. Itu aja ya. Mungkin sharingnya mungkin bisa ke Bu Puri. Makasih. Makasih Mbak Assalamualaikum. Wiwit berbagi pengalamannya. Ada kata kunci yang tadi bagus menurut saya. Mbak Marisa Mbak datang. Wiwit. Salam kenal, Mbak Wiwit mengatakan bahwa sekarang guru bermitra kepada orang tua, bukan guru pada anak-anak didiknya. Kurang lebih itu. Menarik ini memang yang terjadi sekarang, Mbak Wiwit. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Mbak Marisa nih, Mbak Marisa udah nongol. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya Marisa, tahu ada acara ini tadi diposting sama Mbak Puri di WhatsApp group, jadi ikutan join. Kalau saya mungkin mau sharing kisah selama HBL ya, kalau di sekolah anak-anak istilahnya home based learning. Sama anak saya ada 3 SMP kelas 2, yang pertama perempuan, kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 itu di sekolah alam. Untuk
yang menjadi perhatian saya adalah anak saya yang pertama ini sejak menjalani HBL itu nilai akademisnya merosot drastis. Jadi seperti kehilangan motivasi gitu. Apakah saya juga sampai saat ini masih mencari tahu kendalanya di mana? Karena kalau dari pihak sekolah sudah disiapkan perangkatnya sudah baik ya, semua terstruktur, sudah jelas apa yang dipelajari, tapi entah motivasinya karena benar tidak ada sosialisasi dengan teman-teman sehingga merosot atau bagaimana saya kurang paham. Cuma dia dari gurunya sampai bilang kepada saya, wali kelasnya, anak ini sebenarnya sudah masuk top 3 di kelas. Nilai-nilainya sangat baik, anaknya tipe pembelajar mandiri, sudah paham, bahkan curiosity-nya juga sangat tinggi, tapi begitu pandemi nilainya turun sampai hanya kalau di peringkat itu masuk nomor 2 dari bawah. Tugas-tugas tidak dikerjakan, tapi bilangnya kepada saya sudah dikerjakan. Jadilah sampai ada coaching ya dari guru BP istilahnya ya, mungkin coaching atau apa, tapi dia bilang tidak ada kendala gitu. Kendalanya alasannya adalah perangkat. Memang sempat perangkatnya bermasalah, monitornya ya, monitor jadi tidak berjalan dengan baik, tapi di luar itu nggak ada. Nah, saya sih justru lebih kepada pingin konsultasi kira-kira bagaimana dalam masa pandemi seperti ini untuk tipe anak yang sebetulnya sudah belajar mandiri supaya tetap bisa termotivasi untuk belajar dengan baik. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Pak Marisa, terima kasih. Tadi kasus yang untuk dijadikan pertanyaan sangat menarik. Mbak Puri mungkin nanti yang akan sesi berikutnya yang akan menjawab. Oke, baik. Bila tidak ada yang lain, waktu saya berikan kepada Mbak Puri untuk menyampaikan mungkin banyak hal ya tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana bertanggung jawab, dan bagaimana pula bertanggung jawab tanpa beban. Nah, silahkan waktu saya berikan ke Mbak Puri. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mungkin sekarang sedikit berpendapat aja ya tentang tadi yang baru diceritakan Mbak Marisa. Mungkin nanti Bu Tia juga bisa ikut kasih pendapat juga ya. Terkait ke merosotnya nilai anak selama pandemi. Berarti ini siapa Mbak Marisa, Mbak Ica? Yang pertama? Iya, yang pertama Mbak Puri. Si ini ya, siapa? Si Caca. Si Caca. Kan sekolahnya kurikulumnya Cambridge ya. Mentari ya? Bukan, di Mutiara Harapan. Oh, Mutiara Harapan sekarang. Ya. Sama, SD-nya juga di sana kan. Mutiara Harapan. Lanjut di sana juga. Yang Pondok Kacang ya? Iya, betul. Berarti kan dari SD prestasinya bagus kan ya? Iya, jadi guru-gurunya sudah sangat paham dan mereka bingung gitu, kenapa jadi kayak begini. Ini dulu saya sempat punya kasus seperti ini juga di salah satu anak murid saya. Dia mengalami kemerosotan waktu itu justru di kelas 9 ketika sudah menjelang UN. Jadi apa ya, kalau yang saya amati aja sih ini, mungkin nanti Bu Tia juga bisa kasih pendapat ya, pengalaman di sekolah. Jadi kebanyakan orang tua kan mewaspadai kelas 4 SD sebagai titik yang dikhawatirkan akan menjadi titik kebosanan siswa atau anak di bidang akademis dalam hal sekolah.
Banyak yang khawatir, oh ya kelas 1, 2, 3 ntar masih semangat nih belajarnya apa segala macam. Banyak yang berpendapat seperti itu. Kelas 4 nih yang harus diwaspadai. Takutnya kelas 4 kan udah mulai berat, takutnya turun, takutnya belum siap, di dasarnya 1, 2, 3 belum matang segala macam. Tapi secara manusiawi, menurut saya semua orang itu akan pernah mengalami titik jenuh dalam hal apapun. Dan nggak menutup kemungkinan titik jenuh itu juga berlaku di perihal akademis. Ketika salah satu siswa saya ini di kelas 9 waktu itu juga motivasi belajar yang menurun, padahal biasanya dari SD sampai kelas 8 itu bagus prestasinya, nilai-nilainya bagus, tidak bermasalah, kemudian menurun. Nah, dia sendiri ditanya juga kendalanya apa juga bingung, nggak tahu. Akhirnya sampai dibawa ke konsultasi ke psikolog. Ternyata yaitu kemungkinan besar sedang di masa titik jenuh. Jadi dengan beberapa kali menemui hal seperti ini, ternyata kita nggak bisa pukul rata bahwa titik jenuh anak secara akademis itu akan ada di kelas 4 atau kelas 5 SD. Tapi bisa aja di level berapapun. Mungkin nanti dia di SMA, mungkin di kelas 7, mungkin di kelas 8, mungkin di kelas 9, mungkin saat masuk kuliah, kita nggak tahu. Itu sih pengamatan saya aja ya. Jadi karena bosan itu hak segala umur, kalau menurut saya. Jadi kita yang emak-emak aja udah tahu kewajiban kita tuh tiap hari misalnya harus menyediakan makanan untuk orang-orang serumah ya, provide food untuk orang-orang serumah. Ada juga kok masanya kita sebagai emak-emak ini bosen masak, udah pesen aja deh beli, males masak. Kita tahu tanggung jawab kita yang udah dewasa nih, yang sudah sangat paham tanggung jawab kita sebelum menikah, bahwa ibu-ibu tuh tanggung jawabnya apa sih, bapak-bapak juga mungkin tanggung jawabnya apa sih. Ada juga kan bapak-bapak pasti masa jenuh di kantor sama kerjaannya masing-masing gitu. Kita juga ibu-ibu udah tahu nih kita tanggung jawab nyuci, masak, beberes rumah, tapi pasti ada masa jenuh juga di situ. Jadi kalau menurut saya sih bisa jadi sedang di masa jenuh, dan ya kita nggak tahu nih masa jenuhnya, mungkin tambah lagi kondisi pandemi seperti ini ya. Sekarang kalau semasa pandemi aja ada anak-anak yang awalnya semangat belajar di rumah, seneng nggak sekolah, udah berapa bulan berlangsung udah mulai bete di rumah, nggak bisa kemana-mana, yang biasanya aktif futsal, basket mungkin belum bisa aktif lagi, mulai jenuh juga di rumah. Itu sih menurut saya sangat manusiawi. Dalam kondisi normal tidak pandemi saja itu bisa terjadi gitu. Makanya kalau menurut saya sih, kalau saya ibaratkan anak-anak itu akan ada masanya, anak-anak kalau di Al-Quran kan anak dan istrimu adalah cobaan untukmu gitu kan ya. Jadi sudah pasti anak-anak itu akan ada masanya jadi cobaan untuk kita sebagai orang tua. Nah, cuma kadar cobaannya ini yang mungkin beda-beda. Ada masanya dia cobaannya tuh mungkin kayak debu pasir gitu, yang masuk ke mata kita kedip-kedip dikit udah hilang. Ada juga nanti masanya dia kayak batu kerikil yang kita nggak bisa cukup kedip-kedip, mungkin harus effort lebih, harus ditendang baru minggir itu kerikilnya. Ada juga nanti dia mungkin jadi suatu saat nanti jadi batu bata yang kita nggak bisa kedip-kedip, nggak bisa cukup kita tendang, kita harus nunduk ambil si batu bata tersebut, terus kita pindahin kemana supaya kita bisa jalan. Ada jadi nanti masanya dia jadi batu besar banget yang kita butuh effort lebih lagi untuk ngatasin itu, untuk ngancurin, entah kita kontra, kita hancurin dengan keras, entah kita lompatin, manjat terus turun lagi, entah kita cari jalan muter. Jadi memang akan ada masanya anak-anak tuh jadi cobaan dengan variasi level dalam hal apapun, dalam hal macam-macam. Kalau nggak di akademisnya, mungkin di sikap perilakunya, mungkin di mana. Tapi kalau terkait akademis, saya rasa sih masih cukup wajar ketika mengalami titik bosan. Karena kalau di rumah saya ada 5 anak ya, semua juga pernah mengalami fase seperti itu di usia yang beda-beda gitu. Jadi kalau memang secara teori banyak yang berpendapat
rentan itu di kelas 4 ke kelas 5 gitu. Tapi ternyata enggak juga, enggak selalu kelas 4 kelas 5 juga, bisa di ketika udah SMP, bisa ketika udah SMA. Jadi bisa bervariasi. Anak saya sendiri pun yang pertama itu di kelas 9 juga dulu mengalami fase seperti itu. Bahkan sampai waktu UN sengaja disalah-salahin jawabannya, sengaja supaya name-nya jelek, itu juga pernah bertingkah begitu. Mungkin dari Bu Tia nih, ya Bu Tia masih ada nggak ya yang biasa mendampingi anak di sekolah juga, siswa di sekolah? Bu Tia, silahkan Bu Tia, ada berbagi karena mungkin sering menghadapi hal yang sama. Ada hilang. Atau Bu Eni mungkin? Bu Eni. Ada Bu Eni juga nih. Bu Eni ada, Bu Eni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan konselor di salah satu lembaga mediasi psikologi. Kalau mendengar dari ibu-ibu tadi, rasa-rasanya hampir semua mengalami hal yang sama. Cuma mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja tentang cara belajar. Jadi di dalam anak-anak bertumbuh kembang itu, kita bisa melihat bahwa anak-anak itu dengan cara belajar modelnya yang seperti apa. Ada 3 hal seperti dia misalnya dengan cara auditori, atau dia dengan cara kinestetik, atau satu lagi dengan cara visual. Nah, anak-anak yang di usia SD atau bahkan SMP, itu nanti akan terlihat ketika masa perkembangannya sudah sampai di usia SMP, pra-remaja. Atau bahkan di usia SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu sudah mulai kelihatan. Tapi sebenarnya, sesungguhnya kita bisa juga mengamatinya ketika dia usia TK. Itu sangat jelas kelihatan apakah dia cara belajarnya dengan kinestetik, yang dimana dia harus gerak terus, dimana dia harus dengan pengalaman, atau dia cukup diam, anteng mendengar, atau dia cukup melihat saja bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Satu itu. Kita juga, tambahan lagi, kita juga melihat bahwa setiap anak ini mempunyai profilnya masing-masing. Mungkin kalau tadi Mbak Marisa ini menyambung tadi, bahwa kok kayaknya menurun atau kayaknya mengalami kejenuhan, kalau ini menyambung punyanya Mbak Puri, kita juga bisa melihat anak-anak ini, kalau kita lebih mengamati lagi, apakah anak-anak ini punya karakter ekstrovert atau introvert. Kalau di masa pandemi seperti ini, anak-anak yang introvert nggak masalah. Dia akan tetap bisa menikmati. Tetapi anak-anak yang ekstrovert, dia akan mengalami titiknya di mana? Karena dia tidak bisa mendapatkan ide kalau dia tidak bicara. Itu karakter orang-orang anak-anak ekstrovert, termasuk kita-kita ini semua. Jadi kita jadi orang tua, guru, maupun pengamat anak-anak, kita mesti memahami banget bahwa tumbuh kembang anak ini juga tergantung dengan pola asuh dan lingkungan. Nah, kalau kita memahami anak kita ini seorang ekstrovert dan ditambah lagi dia kinestetik, sudah pasti jamin setengah jam dia nggak tahan duduk anteng. Ya. Nah, inilah ibu yang ada di rumah dituntut untuk belajar banyak tentang kreativitas. Jadi seperti apa anak kita ini kita akan sajikan dengan masing-masing. Kita punya anak 5, caranya pun juga pasti beda-beda. Meskipun secara dasarnya pola asuh kita sama.
Kemarin saya dapat klien, seorang ibu rumahan, 3 orang anak, semuanya sekolah. Sampai dia emosi tingkat dewa, marah-marah, ibunya pun jadi menangis-nangis nggak karuan, neneknya pun datang ikut campur pula. Kemudian saya mengajak untuk memilah. Ini gimana? Saya mengajak mereka untuk coba duduk bareng, dikomunikasikan. Nah, oke, Bunda sekarang punya waktu, hari ini jadwal siapa, hari ini jadwal siapa, hari ini jadwal siapa. Jadi sebenarnya setiap anak itu membutuhkan perhatian yang sangat dari ibunya. Meskipun ibunya dalam keadaan lagi tidak nyaman, ini yang kita mesti periksa juga. Ditambah situasi seperti ini, kita mesti aware banget tentang diri kita sebagai ibu ya. Karena apa? Energi ini akan menyambung kepada energi anak-anak. Nah ini yang tidak kita harapkan. Sehingga jadi rebel lah, jadi rewel lah, jadi apalah. Akhirnya muncul emosi-emosi. Sementara kita sedang punya pekerjaan yang lain. Jadi kalau saya mau menambahin sedikit itu tadi, mohon coba diperhatikan anak kita ini gaya belajarnya seperti apa. Kemudian ditambah profil anak kita ini apa? Orang ekstrovert kah? Anak introvert kah? Apa dia ini hanya hitam putih yang tegas, yang harus jelas? Apa dia tuh abu-abu? Nah ini kita yang mesti banyak belajar. Maka mungkin di perkumpulan ini mungkin bisa suatu saat pembelajaran buat ibu-ibu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Eni, terima kasih banyak. Banyak yang kita bisa dengar dari Bu Eni, pengalaman beliau menghadapi kondisi pembelajaran anak-anak. Mungkin ini saya mau ada pengalaman di rumah juga, di tempat saya, di tempat kami, di keluarga. Bu Eni mungkin juga bisa bantu bagaimana solusi terhadap apa yang saya alamin. Saya 3 putra, 3 anak, 1 putri. Anak saya yang paling kecil, itu umur 7 tahun, baru masuk SD. Dalam golongan, tadi disampaikan mungkin ekstrovert. Sampai saat ini, anak saya laki-laki, belum bisa membaca, Bu Eni. Kesulitan membaca. Mungkin bisa nanti dibantu bagaimana menghadapi pembelajaran terhadap anak saya supaya agar anak bisa lebih cepat mengerti atau bisa mengetahui bagaimana membaca yang tepat. Karena sudah 3 bulan terakhir anak ini juga oleh mamahnya dibawa ke tempat lembaga kursus pendidikan untuk membaca. Terima kasih. Itu mungkin Bu Eni bisa kasih bantu saya. Iya. Usia berapa Pak? Kalau boleh 7 tahu? tahun. 7 tahun Bu Eni. Yang 7 tahun ya? Maksudnya ya, bisa membaca tuh yang seperti apa ya Pak? Apakah 1 huruf 1 kata pun tidak bisa atau seperti apa? Mengeja ada, tapi kesulitan. Jadi membaca normal seperti kawan-kawan seusianya itu sulit. Jadi kalau kita paksa untuk mengeja pun juga kadang-kadang anak ini merasa kesulitan. Sebenarnya kalau yang itu mungkin Mbak Puri punya pengalaman dengan anaknya, tetapi saya mungkin akan sedikit menambahi. Coba Bapak bisa mundur sedikit. Ini anak yang terakhir ya Pak ya? Iya, yang terakhir. Anak yang terakhir. Dengan kakaknya beda usia berapa tahun Pak? 3 tahun dengan kakaknya. 3 tahun, cukup bagus ya. Iya. Saya bicara dari sisi psikologis, pasti saya akan mundur jauh ke belakang ketika masa kehamilan. Nah, sang ibu mungkin seberapa besar penerimaannya, apakah ada pressure di situ, ataukah dengan siapa dia sampai di usia 2 tahun, di 1000 HPH itu, 1000 hari kelahirannya itu, sampai kira-kira usia 2 tahun,
Terus kita juga mesti melihat trust-nya dia dengan siapa sampai usia 2 tahun, karena ini masa-masa di mana dia untuk ke depan selanjutnya dalam kehidupan itu masa-masa percaya dengan orang itu di usia rawan di 3 tahun, sebelum 3 tahun. Jadi kalau mungkin ada kekhawatiran dari anak ini dengan pengalaman dia. Kenapa? Apakah ada pressure atau tidak? Ini mungkin mesti kita periksa juga lebih jauh. Tapi mungkin dari Puri bisa menceritakan tentang anaknya yang kemarin masuk SD. Itu mungkin. Kalau dari sisi psikologi pasti panjang, Pak. Cuman mungkin kira-kira itu. Apakah dia dipegang oleh ibunya sendiri atau dengan orang lain, atau mungkin di usia 2-5 tahun itu ada pengalaman yang membuat dia nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Karena tadi pun saya baru ada klien sudah mahasiswa tapi tidak pernah bisa mengungkapkan apapun yang dia rasakan, termasuk kepada orang tuanya. Tetapi kepada saya, alhamdulillah dia bisa bercerita. Jadi artinya ternyata setelah ditelusuri, pada saat usia kelas 5, umur 5 tahun, dia selalu dia tidak dekat dengan ibunya, tapi dia dekat dengan mbaknya, dan selalu dimanja. Ibunya selalu menyepelekan dia. Lah ini memori dia kuat sekali sampai dia tidak bisa bicara. Artinya tidak bisa bicara, tidak berani mengungkapkan, sampai di usia sekarang nih dia baru masuk kuliah. Jadi kita mesti melihat ke belakang ada apa. Tetapi apakah sudah dibawa ke tumbuh kembang anak tentang ini, itu juga mungkin sudah dilakukan, tetapi mungkin nggak tahu ya. Di sini saya juga karena belum pernah tatap muka, dan pastinya ada hal yang kita mesti lihat juga. Mungkin pengalaman Puri di situ dengan anaknya yang terakhir barangkali, silakan. Begitu aja Pak, mungkin dari saya. Ini kalau sama Mbak Puri bisa saya japri nanti sampai besok, saya intensif dengan beliau ini, Bu. Ya, ya nggak apa-apa Mbak Puri. Sebelumnya mungkin Mbak Mei juga tadi saya perhatikan ada sesuatu yang ditahan ingin disampaikan. Jangan sampai nanti kasusnya sama yang disampaikan Bu Eni. Ditahan-tahan nggak mau ada disampaikan, nggak keluar-keluar, nanti malah habis waktunya. Silakan Mbak Mei mungkin duluan. Mbak Puri maaf ya, saya ke Mbak Mei dulu. Mbak Mei silakan. Ya. Nggak ada yang mau diomong, Mas. Cuman aku setuju banget sama yang dibilang sama Bu Eni gitu. Melihat kondisi kondisi yang dipaparkan sama Bu Marisa gitu ya. Bahwa memang sangat penting untuk melihat profil dan karakternya anak itu sendiri gitu. Ya, saya iya banget gitu kalau yang tadi dijelasin sama Bu Eni gitu. Memang itu pun saya pakai untuk melihat anak-anak di sekitar lingkungan. Kebetulan saya tuh ada di rumah sebelum pandemi itu ada sama anak-anak tetangga gitu ya. Main-main gitu, main-main belajar-belajar gitu. Jadi kadang kalau ada kesulitan gitu, nah hal-hal seperti itu juga saya pakai, Bu. Dasarnya sih sebenarnya dari ilmu manajemen ya, sayanya itu artinya melihat bagaimana nilai konsumen gitu, mengenal pasar sayanya gitu, menilai konsumen. Dasar tuh tadi saya awalnya begitu, lalu saya pakai untuk mengenal anak-anak gitu. Memang introvert, kemudian tipikal model belajarnya itu, role modelnya dia senangnya yang kayak gimana, itu memang perlu kita, mau ibu yang belajar atau ibu yang sedang bekerja ataupun di rumah gitu ya, memang kita harus mengenali gitu komponen itu di dalam dalam rumah tangga kita gitu. Misalnya ayah pendiam, tipikalnya introvert, lalu ibu ekstrovert gitu. Apa nggak mungkin kita mengharapkan anak itu ekstrovert semua atau introvert semua, itu bisa jadi campur baur di situ kan. Nah, seperti gado-gado dicampur juga tetap aja enak, tapi asal dapat bumbu yang pas. Jadi disitulah kita sebagai orang tuanya, Bismillah gitu ya. Misalnya anak-anak itu kalau kita kita lihat, kita amati gitu, seperti bahasanya Bu Eni, kita amati dulu, kemudian kira-kira dari anaknya Bunda Marisa
Karena anaknya tuh pinter nilainya bagus-bagus kok. Seperti yang diulas sama Mbak Puri kan, mungkin dia jenuh atau mungkin kita perlu bikin sesuatu di rumah. Di rumah anakku tuh atau sama anak-anak di rumah tuh saya perhatiin tetangga-tetangga anak-anak kita ibu-ibu ini namanya ibu rumah tangga yang sering sharing gitu. Itu kadang katanya anaknya kalau jenuh misalnya maksudnya di antara sela-sela kegiatan belajar dari sekolah, PJJ kayak gini, belajar online gitu, ya emang juga nggak boleh pergi jauh-jauh, tapi dibikinlah tuh kegiatan yang bisa dikerjain sama-sama gitu. Si ibu yang libur mengerjakan cuci piring, si ayah sama si anak yang disuruh cuci piring gitu. Soalnya nggak mau cuci piring maknya. Pokoknya gimana caranya tuh bocah biar bergerak. Jadi tadinya cuma di dalam kasur aja. Atau bapaknya di depan laptop aja gitu. Gimana pokoknya dasar dia nggak cuci piring. Pokoknya dibikin lah tuh, ada itu kegiatan yang mana itu membuat si anggota keluarga ini tuh bikin ini. Saya dengar dari mereka semua ya, bahwa memang semua anak itu ya kondisi nggak cuma anak, betul kata Mbak Puri, mamanya juga bisa jenuh, anak papanya pun bisa jenuh, neneknya pun bisa jenuh. Ada, tapi kalau Bunda Marisanya jangan patah semangat, kita tetap semangat gitu. Kita coba kita sama-sama amati bahwa bukan cuma Bunda Marisa yang merasaan mungkin anaknya di titik itu, kita semua punya anak ada masa seperti itu. Kita pun pasti ada masa seperti itu. Jadi tetap semangat Bu, tetap semangat. Tetap semangat, kita belajar terus sama-sama gitu. Kita belajar. Kira-kira nih anak bocahku ini mau diapain? Dia tuh butuh apa? Tapi kalau saya nggak tahu, ujung-ujungnya itu saya ngomong gitu. Saya ngomong sama face to face gitu sama anak saya gitu. Bukan pun mendikte, bukan pun memaksa. Saya terus terang sama anak, saya bilang, nilaimu adalah milikmu, bukan milik saya, gitu. Kalau apa yang kamu dapat sekarang, itu berguna untuk kamu nanti. Nah, jadi belajar adalah dengan kesadarannya, kemauan mereka. Gitu. Supaya mereka ada kesadaran seperti itu, mereka harus ngerti banget, gitu kan. Artinya, oh iya, kalau saya nggak punya nilai, atau misalnya kalau saya nggak belajar, saya seperti tidak tahu apa-apa. Apapun yang sampai di titik mana mereka punya pemahaman, saya lebih senang kita discuss gitu, kita ngobrol. Nah dengan kita discuss, itu lebih nyambung. Sampai mungkin Bunda bisa ngobrol, buka ruang waktu gitu, artinya kapan kita bisa ngobrol, ataupun ya nggak harus seperti guru manggil anak murid gitu ya, mungkin juga bisa sembari masak, atau dia lagi hobinya, misalnya anaknya laki-laki, dia pengen main bola, ayo kita pergi ke lapangan yang mana yang boleh dikunjungin, kita nggak dilarang gitu selama pandemi ini, kita main bola, kita olahraga sama-sama, sembari kita beri waktu dia keleluasan untuk bicara, gitu. Ruang curhat lah, itu setidaknya kan dia curhat sama kita, nggak curhat sama orang lain, kita bilang sama dia gitu. Sama, saya suka nonton sama anakku sama-sama. Nonton TV. Saya sih senangnya kartun. Tapi mungkin Bunda bisa tanya ke anak, lihat itu anak itu senangnya apa. Lalu kita mengerjakan apa yang dia senang bersama. Nah, ketika dia mulai rikuh, nah apa sih nih mama mepet-mepet? Nah, soalnya tuh ajak lihat aja, kepoin apa yang dia bisa, apa yang sedang dia kerjakan, tunjukkan kepedulian kita, bukan hanya tuntutan, bukan kita peduli atas nilai dia, bukan karena kita menuntut you should be the best, no, kita nggak ingin seperti itu, kita mau dia tahu kita sayang dia. Disinilah salah satu poin di mana poin kasih sayang saya, artinya kita kasih memperhatikan bentuk kasih sayang kamu sama diri kamu sendiri itu ya dengan kamu peduli apa yang kamu punya sih, nilai kamu yang tertera itu nggak bisa diulang. Untuk sampai ke mindset yang seperti itu, si anak ini harus tahu gitu, wah yang saya lakukan ini berdampaknya apa. Nah cara ngomongnya kan nggak mungkin kayak gini, kayak orang diomelin kalau ngomong sama saya. Jadinya kita ngobrol bersama-sama dengan melakukan apa gitu. Pakai trik Bu, trik strategi apapun, makan mie bareng aja bisa buat curhat Bu, coba aja. Itu sekian Mas dari saya. Ayo Mbak Puri lanjutin.
Ya, Bu Marisa banyak diberondong ini tadi sama Bu Eni, sama Mbak Me, sama Mbak Puri sebagian. Bu Marisa sudah cukup puas ya dengan jawaban-jawaban beliau? Iya, sudah. Sudah, maaf tadi sempat itu putus komunikasinya. Jadi pada saat Bu Eni menjelaskan, maaf terputus sebagian. Ya, terima kasih banyak buat advice-nya dari Bapak Ibu semuanya. Baik, baik. Alhamdulillah. Lanjut, saya juga masih nggak sabar ini menunggu waktunya Bu Puri, Mbak Puri untuk menyampaikan. Silakan Mbak Puri, tanpa basa-basi waktu saya berikan ke Mbak Puri. Kita udah nggak sabar ingin mendengarkan ini. Monggo. Kalau Mbak Marisa sih percayalah, suhu saya ini Mbak Marisa ini senior. Ini apa grup parentingnya di mana-mana nih Mbak Marisa nih, muridnya Eli Risman, muridnya Abah Ihsan, muridnya Bu Septi. Waduh, luar biasa nih grup parentingnya Mbak Marisa. Apa ya, cerita pengalaman, oh tadi yang Mas Dwi ya anaknya. Ya, dia 7 tahun belum bisa belum lancar baca. Berarti sudah ada yang bisa dibaca ya? Ada yang bisa dibaca, huruf-huruf tertentu apal, dan huruf-huruf tertentu dipadu dengan kata huruf yang lain, itu muncul bacaan dengan kata-kata yang dengan susah payah dieja. Sebetulnya sih berarti sekarang kelas 1 ya Mas ya? Kelas 1, betul, kelas 1. Kelas 1 dan 3 bulan terakhir oleh mamanya dibawa ke tempat les khusus baca, dan hari ini masih berjalan. Ada memang perkembangan, tapi tidak signifikan dibandingkan dengan kawan-kawan 6 ya. Dalam satu kelas itu semuanya ada 7, ada 6 yang lain dibandingkan pertumbuhan membacanya dibandingkan kawan-kawan. Jadi kata guru lesnya, coba dikonsultasikan ke psikologi, ada apa ini anak, supaya bisa diketahui metode yang pas. Kira-kira kata guru lesnya seperti itu. Mamahnya tadi juga sampaikan ke saya, kebetulan di sini tadi ada Bu Eni. Nah, saya langsung ingat itu, langsung saya sampaikan ke Bu Eni. Dan Mbak Puri tadi juga ada disebut Bu Eni punya pengalaman yang sama, yang monggo sekali, dengan senang hati bisa ingin saya ketahuin apa yang harus kami lakukan untuk si anak. Kalau kakak-kakaknya dulu usia berapa tuh Mas bisa membaca kalau boleh tahu? 2 kakaknya kelas 1 masuk SD sudah bisa baca semua. Berarti di usia sama 7 tahun ya? 7 tahun semua masuk SD, kelas 1 semua. 2 kakaknya yang pertama sekarang di SMK. Perempuan sudah bisa baca waktu SD, kakaknya yang kedua, Satria, itu sekarang kelas 5 SD, sudah bisa baca juga waktu masuk kelas 1. Nah, ini problem anak saya yang ketiga. Waktu TK, memang sekolah di TK ini membiarkan anak tidak wajib bisa belajar, tidak wajib bisa baca. Tidak wajib bisa baca. Itu di TK tempat anak saya ini berbeda dengan 2 TK kakak-kakaknya. Gitu, kalau saya, alhamdulillah pilihan TK-nya Mas Dwi udah tepat kalau menurut saya. Memang sebetulnya TK seharusnya nggak perlu diajarin baca tulis dulu. Kalau ingat zaman kita kecil dulu, kita juga start mulai belajar membaca itu di kelas 1 umur 7 tahun. Jadi kalau zaman kita kecil dulu kan tanggung jawab untuk belajar mengajari anak membaca itu ada di guru kelas 1 SD ya, bukan seperti sekarang di TK. Terus dengan perkembangan dulu belum ada PAUD ya, zaman kita TK tuh langsung SD gitu kan. Sekarang ada PAUD nih, ada PAUD, banyak pelajaran-pelajaran TK yang diambil sama PAUD. Akhirnya TK jadi ngambil pelajaran-pelajaran kelas 1 SD.
Akhirnya berkembang lama-lama dengan makin banyak PAUD, makin banyak TK, akhirnya jadi guru-guru SD, jadi akhirnya banyak yang, karena terus makin banyak yang anak usia TK sebelum masuk SD bisa baca, terus jadi semacam ada tuntutan bahwa ketika masuk SD harus sudah bisa baca. Padahal kalau di sekolah negeri kayak di DKI Jakarta itu cuma lihat umur kan, 7 tahun bisa masuk SD diterima. Tidak ada keharusan untuk anak udah bisa baca, nggak ada tes baca tulis, itu nggak ada. Memang seharusnya seperti itu. Jadi pemerintah, kalau Pemda DKI ini ya sudah berusaha mengembalikan ke arah situ, bahwa kelas 1 SD itu memang harusnya baru mulai belajar huruf, belajar baca itu di kelas 1 SD. Sebab kalau bicara kinerja otak, ada di YouTube mungkin kalau mau cari, ada itu video tentang kinerja otak. Jadi sinaps itu titik-titik gitu ya, titik-titik. Nanti kalau tersambung jadi neuron, titik-titik sinaps baca tulis itu memang saling menyambung, itu mulai saling tersambung itu sekitar usia 6-7 tahun. Itu baru mulai tersambung. Artinya kalau ibarat kita mau bikin menu makanan, ketika sebelum usia 6-7 tahun itu kita masak makanan calistung ini udah kita masak, tapi belum ada wadahnya untuk menampung ilmu calistungnya si anak ini, gitu. Karena sinaps-sinapsnya belum saling terhubung. Nah, bisa nggak anak di bawah 6-7 tahun belajar baca? Bisa, tapi menurut para psikolog, mereka bisa itu karena menghafal. Ibaratnya kalau memori HP, RAM-nya HP, itu memakan RAM-nya otak untuk keterampilan hidup yang lain. Mungkin keterampilan sosialnya, keterampilan motoriknya, yang harusnya itu tempatnya untuk keterampilan sosial, keterampilan motorik, karena si anak ini sudah diberikan menu calistung, akhirnya kemakan nih tempatnya, jatahnya keterampilan motorik, jatahnya keterampilan sosial, ini ditempati oleh ilmu calistung. Gitu, karena wadah untuk calistungnya belum siap sebetulnya. Jadi akan beresiko, kalau menurut teman-teman yang psikolog, akan beresiko di keterampilan hidup yang lain yang seharusnya dikuasai di sebelum usia 6 tahun, itu jadi ada terhambat atau ketertinggalan di situ karena wadahnya si keterampilan itu dipakai untuk menampung ilmu calistung. Secara teori otak katanya begitu. Cuma memang selalu ada kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin itu anak emang jenius atau indigo atau sebagainya yang tanpa distimuli baca tulis tiba-tiba bisa baca sendiri, kayak beberapa anak indigo kan ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau melihat perjalanan ceritanya Mas Dwi bahwa ketika di TK memang TK-nya tidak mengharuskan untuk sudah bisa baca tulis, artinya mungkin stimulasi untuk kemampuan baca tulis juga nggak terlalu digenjot di TK. Nah, sekarang SD ini juga baru berjalan 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Masih banyak waktu Mas, tenang aja, karena secara teorinya anak sampai usia 8 tahun kalau dia belum bisa baca tulis itu masih nggak masalah. Tapi kalau belum lancar baca tulis ya itu masih nggak masalah. Apalagi ini kan sebenarnya sudah mulai bisa mengeja. Tapi kalau sudah di atas 8 tahun dia belum bisa baca tulis, itu baru silahkan dikonsultasikan karena mungkin ada hambatan-hambatan dalam belajar, mungkin seperti disleksia atau yang lain-lain, atau GDD atau yang lain-lain, itu memang bisa dikonsultasikan. Tapi kalau belum 8 tahun dia belum lancar membaca tulis, apalagi ini sudah terlihat sudah mulai bisa, itu sebetulnya sih masih wajar karena nggak semua anak, kecepatan tiap anak beda-beda ya. Yang mungkin bikin khawatir mungkin karena ada memori di orang tua, di Mas Dwi, comparing nih tanpa sadar dengan kakak-kakaknya, bahwa dulu di kakak-kakaknya yang lain usia sekian sudah lancar. Tuh. Tapi mungkin dan kalau misalnya pernah tes IQ mungkin anaknya Mas Dwi. Halo, Mas Dwi.
Halo, ada Mbak, ada pernah tes IQ waktu Sudah pernah? TK? Ada pernah TK, cuman hasilnya saya masih belum pernah saya baca, cuman saya nggak hafal ya, nggak hafal hasilnya. Nah, ini bukan berarti anak yang belum bisa baca tulis di usia sekian itu IQ-nya rendah. Banyak kejadian malah justru IQ-nya tinggi banget. Kayak Einstein itu kan sejak kalau kita baca ceritanya baru bisa baca di usia kelas 3 SD ya, dia baru bisa baca. Jadi kalau pengalaman pribadi saya di anak yang terakhir juga, itu anak saya 5. Yang 4 kakak-kakaknya itu sebelum SD, saya juga belum pernah memulai mengajarin membaca sebelum mereka masuk SD. Masih TK saya masih sama sekali ngajarin baca. Niat saya mau ngajarin anak saya baca tuh ketika sudah masuk kelas 1 SD, baru mau saya ajarin baca. Tapi ternyata di 4 anak saya yang pertama sampai ke 4 itu rupanya sebelum masuk SD tiba-tiba udah pada bisa baca sendiri. Udah pada bisa baca sendiri tuh. Tiba-tiba udah baca koran sendiri gitu. Nah, kalau di anak yang kelima nih, saya tenang-tenang aja kayak gitu juga gitu. Dan ternyata waktu ETK pernah tes IQ juga, ternyata hasilnya dia superior. Itu saya sudah di warning waktu itu sama psikolog, waktu itu TK-nya ya yang mengadakan, sama psikolognya yang memberi konsultasi advice bahwa anak dengan IQ superior ini kadang-kadang gaya belajarnya nyeleneh. Jadi dia mungkin akan punya gaya belajar sendiri. Kalau tadi Bu Eni cerita ada gaya belajar yang umum itu audio, visual, atau kinestetik. Untuk anak superior bisa jadi tidak ketiganya. Mungkin dia akan punya gaya belajar ala dia sendiri. Yang itu kita sebagai orang tuanya harus observasi. Apa nih gaya belajarnya dia? Karena dia nyeleneh. Sama ketika si anak saya yang terakhir ini, sudah gurunya di sekolah pun memberi tambahan tiap hari setengah jam tambahan untuk dia belajar calistung, masih belum bisa juga. Ketika 3 bulan sekolah berjalan, bagi rapot UTS dong ya itu, habis UTS bagi rapot, gurunya cuma ngasih kertas-kertas ulangan dia, lembar rapot UTS-nya itu kosong. Gurunya bilang, Bu, ini Ibu isi sendiri aja ya. Soalnya saya nggak tahu harus ngisinya apa. Karena nilai ulangan anak saya itu, kalau teman-temannya di kelas 1 SD itu UTS itu kan masih paling gampang untuk dapat nilai bagus ya. Teman-temannya nilainya 100, 80, 90. Nilai anak saya di skala 0 sampai 100 itu nilainya 0,4, 0,8, 1 aja nggak nyampe. Skala 0 sampai 100, 1 nggak nyampe. Setelah diperhatikan, ternyata dia menjawab semua soal itu nggak pernah utuh. Misalnya jawabannya becak, dia cuma nulis BE. Atau jawabannya makan, dia cuma tulis MA. Gitu aja. Nah, akhirnya gurunya ngasih tambahan. Terus jadi masalah kemudian karena kakaknya yang waktu itu kelas 4, sering ditanya sama gurunya, Za, ajarin dong adiknya baca kan kasihan, masa kakaknya pinter adiknya begitu gitu. Akhirnya mbaknya nih stres, kakaknya nih stres karena adiknya, dia sedih lah adiknya dikomentari seperti itu gitu. Dan juga dia mengamati dibanding sepupu-sepupu yang sama-sama kelas 1 SD, 2 sepupunya udah bisa baca tulis dari TK karena mereka sekolahnya sejak PAUD. Sampai tanya, Mi, Rihal tuh apa idiot atau gimana sih Mi? Kata kok belum bisa baca. Akhirnya, nah anak saya ini yang perempuan makin stres ngelihat saya tenang-tenang aja. Akhirnya saya ngajarin baca si anak terakhir ini supaya kakaknya nggak stres karena ngelihat saya santai gitu. Saya coba pakai cara A, pakai cara B, pakai cara C, masih mental semua. Akhirnya terakhir saya minggu keempat itu saya udah diem, cooling down dulu. Terus baru teringat bahwa pengasuhan itu hukumnya law and love. Law itu aturan-aturan dengan teori-teori segala macam, teori-teori parenting, mungkin Mbak Marisa sama Mbak Wiwit lebih paham.
banyak aturan, banyak teori dalam parenting. Tapi parenting itu juga love, kombinasi law and love. Nah, kemarin saya pakai cara macam-macam, itu bagian dari law. Ketika sudah 3 minggu saya coba, 4 minggu saya cooling down, di minggu kelima saya coba pakai cara yang love. Jadi ketika saya nganterin dia sekolah, dia turun mau masuk pagar, turun dari kendaraan mau masuk pagar sekolah, itu saya usap kepalanya nih, saya usap ubun-ubunnya, saya cuma bilang, doa Umi untuk perihal hari ini, mudah-mudahan hari ini kamu senang, mudah-mudahan hari ini kamu bahagia, kamu gembira, belajar membaca dan menulis sampai tuntas di dalam kelas bersama guru dan teman-teman. Itu setiap hari, setiap sebelum dia masuk pagar sekolah, saya doakan seperti itu, usap ubun-ubunnya. Nah, karena saya pernah mengamati dia ketika di dalam kelas tuh matanya lebih sering keluar kelas. Sepertinya apa yang ada di luar kelas itu masih lebih menarik perhatian dia daripada apa yang ada di dalam kelas. Makanya ketika saya doakan seperti itu, saya agak detil mendoakan supaya mudah-mudahan apa yang jadi goals-nya ya, apa yang jadi goal saya. Mudah-mudahan kamu senang, bahagia, gembira, membaca dan menulis hingga tuntas sampai selesai bersama bu guru dan teman-teman di dalam kelas. Setiap hari saya ucapkan seperti itu, nggak sampai sebulan, dia pulang bawa hasil kerjaannya, Mi, aku nulisnya sampai selesai hari ini. Oh, alhamdulillah udah kemajuan. Ketika ambil UAS, ulangan harian setelah itu, ulangan harian mulai tuh naik nilainya dari 0,8, 0,4 jadi 5,4, jadi 6,8, jadi 7,5. Nah, ketika semester berikutnya kenaikan semester 2 di kelas 1, nilainya sudah 100, 90, 80. Jadi ya mungkin ini termasuk yang agak nyeleneh barangkali itu. Jadi mungkin bisa dicoba cara low dan cara love, kayak Mas Dwi kemarin tadi kan udah bilang membawa ke kursus baca ya, itu kan mungkin dari sisi low-nya. Barangkali dari sisi love-nya bisa dicari cara. Jadi dua-duanya kombinasi. Mungkin gitu ya Mas Dwi ya, cerita aja. Iya, Mbak. Baik, itu tadi menarik law dan loss-nya. Nanti satu lagi yang belum kita pakai loss-nya, saya coba mungkin Mbak, mudah-mudahan anak dalam waktu perkembangan yang cepat seperti cara-cara Mbak Puri sampaikan bisa saya contoh, bisa saya berikan mamahnya untuk meniru apa yang Mbak Puri berikan, hal yang sama kepada anak Mbak. Mbak Wiwit tadi ada di dalam chat mengatakan ada pertanyaan ke Mbak Puri, apakah ada beda antara kalistung dengan ikro ini Mbak? Ini saya juga agak-agak bingung, apakah kalistung dan ikro ini apakah berbeda? Atau ada persepsi lain di dalam dunia pendidikan, apa itu kalistung, apa itu ikro? Kira-kira begitu Mbak Wiwit ya, yang di dalam chat saya baca ya. Monggo Mbak Puri. Mungkin Bu Eni nih lebih bisa menjawab kayaknya. Lempar. Monggo Bu Eni, monggo. Yeah. Saya coba ya, nanti tolong dibantu dengan yang lain barangkali. Kalau tadi dipaparkan oleh Mbak Puri tentang calistung itu bekerjanya di area otak bagian frontal ya. Lah, itu kan menghitung itu dengan segala analisa dan berpikir logika. Itu memang untuk anak-anak itu tidak dianjurkan dulu. Karena apa? Di usia anak-anak balita ini adalah masa-masa dia bermain. Sampai mungkin SD kelas 4, kelas 5 itu masa-masa bermain. Jadi kalau orang tua itu bekerjanya dengan keluar rumah bekerja, atau kalau ibu-ibu bekerja dengan seisi rumah kegiatannya, kalau anak-anak bekerjanya itu dengan bermain. Jadi
isinya di dunia anak-anak itu senang, tidak senang, sedih atau bahagia, enak atau tidak enak. Jadi kalau Calistung itu diajarkan kepada anak-anak di bawah kelas 1 itu sangat tidak dianjurkan. Bukan seperti yang era-era tahun 80-an bahwa harus bisa matematika dan segala macam. Jadi nanti ada masanya otak itu bekerja sendiri, yaitu sebenarnya ketika di atas usia 10 tahun. Di situ juga peran orang tua yang mana itu yang bernama ayah itu membantu mengajarkan logika, membantu mengajarkan berpikir. Nah, kalau ikro itu kan dia belajar untuk menghafal, belajar untuk lagu juga kalau ada, apalagi kalau ikro bergantian dengan tilawati, itu juga ada lagunya. Lagu atau ikro atau menghafal itu sebenarnya bicara dengan area-area hati. Nah, anak-anak di usia itu dia sangat senang, sangat gembira, dan untuk acara hafal menghafal itu lebih mudah terserap karena tidak ada filter yang menghambat. Jadi hafalan itu lebih cepat diterima oleh anak-anak di bawah usia 6 tahun. Kalau ikro itu diajarkan, asal tidak ada pressure, itu anak lebih cepat. Apalagi ditambah dengan ada lagunya. Itu sangat mudah dihafalkan. Tapi mohon supaya kembali lagi ke pola asuh. Jadi untuk anak-anak umur yang seperti ini, 10 tahun ke bawah lah. Supaya tidak dengan pressure yang berat. Misalnya, kayak itu temenmu sudah bisa gini, kamu kok nggak bisa. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Atau dipicu dengan apa yang kita mau. Artinya yang keinginannya orang tua. Sehingga anak itu bekerja tidak atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama orang tua. Ini sudah jadi pressure buat anak. Jadi biarkan anak-anak berkembang dengan apa adanya. Masalah Calistung kita tinggalkan dulu, nanti biarkan ketika dia usia kelas 3-4 itu silahkan belajar tentang Calistung, tetapi kalau untuk ikro menurut saya itu nggak apa-apa, karena itu menghafal dan itu bagus sekali untuk anak menghafal di usia itu. Setiap lagu, setiap apa itu cepat sekali dia dapatkan memorinya, itu masih bagus untuk menerima itu. Tadi saya mendengar penjelasannya Ibu Mesan, senang banget mendengarnya. Itu yang namanya ibu hadir untuk anak-anak yang seperti Mbak Mei ini. Saya senang banget mendengarnya. Saya pun sudah jadi nenek-nenek, kadang-kadang masih bermain lari-larian dengan cucu. Karena kehadiran kita passing dengan cara berpikir anak. Itu penting banget. Terima kasih untuk sharingnya Mbak Mei ya. Begitu Mas Dwi kira-kira ya, sedikit jawaban saya. Sama-sama, Bu. Mbak Mei ada mau ditambahkan Mbak Mei? Silakan Mbak Mei. Mas Dwi putus-putus suaranya. Putus-putus. Putus-putus ya. Mbak Mei silakan, mungkin tadi ada mau yang ditambahkan. Bu Eni, terima kasih banyak Bu Eni. Luar biasa. Ya. Dari saya nggak ada ditambahin, tapi saya senang dapat ilmunya banyak. Ya. Ini ilmu saya juga hari ini tambah ini Bu. Mudah-mudahan nanti ada sesi apa kita bisa ngobrol, Bu Eni, Mbak Wiwitnya, Mbak Marisa, Mbak Tianya tadi mungkin pulang kerja kali, ini HP-nya mati, nggak ada lagi dia. Nggak ada lagi ya. Mbak Wiwit juga. Yang nanti ada sesi lagi kita bisa biar dapat ilmu lagi. Ini semua tadi ngomong saya catat loh. Saya itu masih modelnya kertas sama buku gitu, jadinya harus ada nulis gitu, sukanya nulis. Mana coba lihat. Ini, tapi malu ya. Tuh, pakai pensil. Keren. Berasa kayak orang belajar singkat ini. Ya. Biasa, emang kita jadi orang tua tidak boleh berhenti belajar. Betul, Bu Eni.
Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman kita ini nggak bisa diterapkan seperti anak-anak sekarang. Mereka sekarang milenial, lebih milenial, udah di era Z atau malah balik lagi sekarang. Saya nggak tahu. Kita yang orang tua tetap harus mengikuti juga. Itulah tandanya bahwa kita hadir untuk anak-anak. Itu aja. Siap. Ini dengan pandemi kayaknya balik lagi ke era Little House on the Prairie kayaknya ya. Itu ya. Cerita dong Mbak Puri, ceritain dong era itu gimana? Enggak tahu saya, nggak ngalamin. Ya, ini ada sisa waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berbagi. Ini suara dari bapak-bapaknya dong. Ini kan ada bapak-bapak nih juga di sini nggak ada Barusan mau suaranya dari saya tadi. sebut ini Mbak. Ya, gitu ya. Todong aja Mas Dwi. Tadi modul yang diceritain sama Mbak Wiwit ya, itu bagus loh. Mungkin bisa diadaptasi bagi pendidikan yang sekarang yang standar gitu ya. Ya benar. Gimana tuh caranya yang tadi Mbak Wiwit bilang di sekolahnya dia. Jadi ada beberapa materi dia udah ajak guru orang tua murid membahas materi yang akan dia berikan kepada muridnya kan. Ya, jadi nanti minimal si orto tuh udah paham dulu. Nah, itu bagus juga itu. Berhubung kita kan nggak secara kayak pandemi gini, minimal tuh si guru kalau memang anak itu capek gitu ya, Zoom terus bertubi-tubi atau ada tugas-tugas apa gitu. Bisa, tapi saya nggak tahu sih, itu bisa nggak kita terapin itu untuk sekolah yang di atasnya gitu kan. Itu kan tadi ngomongnya PAUD gitu, apa SD, SMP, SMA bisa juga seperti itu, dicari akalnya gitu supaya kan nggak tahu gitu kan. Memang sih ada di buku gitu, cuman sistem modul itu kelihatannya menarik gitu. Jadi seperti kayak orang kuliah tuh ada apa ya? Ada ringkasannya, nggak kayak belajar buku cetak gitu. Jadinya tuh anak nggak pusing gitu kan. Apa mungkin? Keren ya Mbak Wiwit ya. Itu dia. Jadi saya bilang, nah mungkin itu bisa juga ditularin untuk materi-materi lain. Tapi nggak tahu saya itu kalau bagaimana caranya. Tapi itu menarik, itu betul menarik. Kalau di sekolah di sini yang kecil-kecil yang PAUD TK, mereka ya paling cuma disuruh pakai masker sama face shield, masuknya bergantian itu. Nah, apakah materinya diberitahukan ke orang tuanya juga masih berdasarkan LKS, lembar kerja siswa. Nah, itu sih memang kalau di lingkungan saya, PAUD dan TK-nya sudah belajar baca tulis hitung. Plus belajar ngajinya juga. Nah, ini ada ulangan juga, ada penilaian yang akademik juga gitu. Ada rapor yang seperti itu, bukan cuma tentang kognitif, motorik ya gitu, enggak kayak gitu. Jadi memang ada nilainya gitu, materi fikih, Al-Quran hadis, ada kayak gitu-gitunya, bukan hanya materi pelajaran yang di pengajian gitu. Tapi memang kombinasi TK-TK-nya itu. Nanti suatu saya dengar cerita model PAUD yang Mbak Wiwit kasih tadi cerita, itu menarik loh. Sebuah angin segar. Cara penilaian baru, ayo Mbak Wiwit, majukan caranya, model sistem belajarnya ditularkan ke yang lain. Ayo monggo Mas, sudah tak sampaikan apa ingin aku ngomongin. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ini saya mau nyentil ke Mas Richard ini. Calon orang tua, calon bapak. Mas Richard. Masih dong. Masih kirain ada lagi ditinggal bikin kopi atau apa. Nah, itu dia tadi ngomong-ngomong. Jangan dia ngopi, kita ngoceh. Ya, ayo silakan Mas Richard, ada ngomong apa yang mau dibagi-bagikan atau ada komentar apa? Silakan Mas Richard. Waduh, saya nggak bisa banyak bercerita mengenai anak karena saya belum punya anak. Saya nggak bisa banyak bercerita mengenai parenting karena saya bukan parent. Tapi yang saya mungkin bisa ceritain adalah gimana saya dulu dulu dididik ya. Pada dasarnya lebih banyak hampir-hampir mirip tadi dengan cerita-cerita yang yang disampaikan. Orang tua saya dulu nggak sampai ini sih semacam mematok bahwa nanti umur berapa itu harus bisa apa, umur berapa harus bisa apa. Jadi saya lebih diberi kebebasan untuk senaturalnya anak-anak gitu. Jadi memang dikasih jatahnya main, dikasih jatahnya sosialisasi
gitu. Jadi dan untungnya sih nggak pernah dikasih apa ya, nggak pernah diminta kayak dibanding-bandingkan dengan rekan yang lain, itu untungnya enggak. Jadi dari awal memang ya udah benar-benar jadi diri saya sendiri maksudnya, sama kakak dan adik saya juga seperti itu. Terus karena memang tidak pernah dibandingkan, jadi mungkin lebih percaya diri kali ya. Karena banyak juga kayak teman-teman sebaya yang akhirnya tidak percaya diri karena ya begitu ketemu sama orang tuanya kelihatan gitu bahwa dia selalu dibanding-bandingkan, kok kamu nggak kayak dia sih, kok kamu nggak kayak dia sih, seperti itu. Terus mungkin yang paling membekas dari saya sampai sekarang bahkan itu diberikan tanggung jawab dan diberikan pengertian bahwa keputusan apapun yang saya ambil itu adalah keputusan saya dan risiko itu harus saya tanggung, baik atau buruk gitu misalnya. Jadi baik itu misalnya apa sih namanya, mungkin saya waktu itu kalau lagi malas sekolah itu ya udah nggak apa-apa katanya gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi mau bolos ya nggak apa-apa bolos gitu. Cuma ujung-ujungnya selalu dikasih pengertian bahwa nanti kalau misalnya ada risiko apapun tuh berarti tanggungan kamu ya gitu loh. Jadi dari kecil nggak pernah tuh dilarang kayak misalnya kamu nggak boleh ngerokok gitu, enggak, cuma dikasih pengertian bahwa rokok itu sebenarnya pengaruhnya buat ini loh gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh nggak pernah nyentuh rokok sama sekali, bahkan pingin pun enggak gitu. Ya mungkin gara-gara itu ya, jadi bukan dilarang, karena kebanyakan yang saya lihat kalau dilarang kayaknya malah makin dilakukan gitu. Tapi ini nggak, benar-benar dari awal tuh dikasih pengertian risikonya ini loh sebenarnya. Kalau kamu misalnya bolos terus risikonya ini. Kalau kamu misalnya kuliahmu misalnya nanti berantakan tuh nanti risikonya ini. Cuma kalau kamu mau melakukan ya nggak masalah gitu. Cuma bukan berarti dari pihak orang tua itu lepas tangan gitu ya, enggak. Tetap mengawas dari jauh gitu kan. Kalau misalnya memang ternyata sudah bablas, itu pasti akan turun tangan. Cuma untungnya sih sampai sekarang belum pernah bablas. Gitu. Jadi gitu sih dari kecil, Mas Dwi. Sampai akhirnya sekarang. Gitu. Jadi pendidikan kesadaran ya. Setuju. Jadi memang diajarkan risikonya dan diajarkan mulai dari tanggung jawab dan diajarkan bagaimana cara membuat keputusan. Gitu. Mungkin ada hal lain yang membekas yang masih terus dijaga petua orang tua, Mas? Kalau dulu orang tua itu selalu sampai sekarang sih ngajarin sesuatu itu dengan cara menunjukkan. Jadi bukan dengan menyuruh, tapi dengan nunjukin kayak ini loh. Jadi tidak menyuruh bersih-bersih, tapi menunjukkan atau mengajak yuk kita bersih-bersih rumah gitu. Jadi kalau sampai sekarang itu akhirnya refleks sendiri. Jadi walaupun ibu saya udah nggak ada gitu kan, udah 4 tahunan nggak ada, cuma tetap sampai sekarang tuh kalau misalnya habis makan tuh pasti beres-beres, karena memang dari dulu sudah diajak bersih-bersih dan akhirnya tahu, oh ternyata kalau misalnya bersih-bersih itu enak ya. Jadi hampir nggak pernah disuruh gitu loh. Jadi kayak yuk kita beres-beres rumah yuk, setiap hari Sabtu misalnya, yuk kita beres-beres ini yuk kita beres-beres ini yuk gitu. Jadi itu yang selalu tertanam. Jadi saya selalu ngelihat bahwa orang tua sebagai panutan ya, bukan sebagai orang yang memberikan suruhan. Jadi kayak begitu dikasih panutan, terus akhirnya ngerasa enaknya seperti apa. Nah dari situ saya dan kakak dan adik itu ngerasa, oh iya kayaknya kita harus lakukan ini terus deh. Gitu. Sampai akhirnya benar-benar ditanam di otak tuh. Gitu. Iya. Ya, bagus. Mas. Itu Mas Dwi. Makasih Mas Richard, makasih. Satu lagi ini ke bapak-bapak ini, Mas Ingki. Mas Ingki masih stay, Mas Ingki? Iya, Mas Ingki ada mau berbagi terhadap kisah-kisahnya mungkin sama dengan yang bagaimana pembelajaran pengasuhan orang tua Mas Ingki dulu. Silakan Mas Ingki. Oke, terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ya cerita-ceritanya. Saya simak tadi Mbak Mechen, Mbak Puri, Bu Eni, Mas Richard barusan cerita, Mbak Marisa.
Iya, jadi kita memang di masa sekarang ya, di masa pandemi, lagi-lagi kembali diingatkan tentang betapa sentralnya peran orang tua dalam pendidikan anak yang selama ini mungkin agak dilupakan ya, Mas Dwi ya. Mungkin karena juga sistem pendidikan kita seakan-akan mendikotomikan antara pendidikan dalam hal ini pendidikan akademik, dan lalu kemudian akhirnya ketika cara orang dalam berpikir tentang pendidikan itu juga jadi terpisah-pisah gitu ya. Jadi menganggap pendidikan itu hanya sekedar pendidikan di sekolah, lalu kemudian tidak berusaha mengaitkan atau bahkan proses belajar gitu. Proses belajar itu hanya dikaitkan dengan baca buku, lalu kemudian ujian, dapat nilai, dapat ijazah dan seterusnya. Padahal belajar itu kan semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu kan adalah pembelajaran. Ya kita berantem sama kawan kita belajar. Kita belajar negosiasi gitu kan, kita belajar untuk menyeimbangkan antara keinginan kita dengan keinginan orang lain. Ketika kita misalnya bermain dimanapun, atau misalnya bahkan ketika kita memutuskan untuk pergi ke satu tempat, naik gunung dan segala macam, semuanya intinya belajar, semua intinya proses belajar. Nah, tapi kemudian lalu perlahan-lahan orang lupa bahwa semua itu adalah proses belajar, hanya karena semata-mata orang terlalu fokus pada apa yang kita sebut dengan sekolah. Nah, masa pandemi ini mengembalikan, sebetulnya kalau orang bilang new normal, saya justru lebih sepakat bahwa kita sebenarnya dikembalikan kepada normalitas yang sesungguhnya di masa pandemi ini, Mas Dwi. Jadi selama ini sebenarnya kalau boleh saya bilang mungkin agak ekstrim ya, boleh jadi selama ini kita nggak normal loh gitu. Ketika kita hanya menyerahkan pendidikan ke sekolah gitu misalnya. Sebagian orang kan begitu, termasuk saya Mas Dwi, sebelum masa pandemi ini seakan-akan pendidikan anak saya itu hanya guru di sekolah. Mereka belajar ngaji dengan guru ngajinya dan seterusnya gitu. Terus saya seakan-akan tercerabut dari proses itu semua. Dan saya hanya berpikir bahwa saya bekerja dan saya akan membiayai anak-anak sekolah belajar gitu, mendapatkan pendidikan. Nah, masa pandemi ini meriset semua itu, membalikkan lagi kenormalan kita. Jadi sebenarnya kita lagi dikembalikan kepada normalitas kita di masa pandemi ini. Jadi ini bukan new normal, inilah kita yang sesungguhnya ketika pendidikan itu berfokus pada orang tua di rumah gitu. Jadi ini adalah momen yang luar biasa gitu ya. Jadi orang bilang ya kita bisa berbeda pendapat ya. Ada yang kemudian berlarut-larut dengan pandemi. Ya memang banyak cerita sedih. Saya juga sepakat gitu. Ada beberapa kawannya juga kehilangan pekerjaan bahkan dan seterusnya gitu. Tapi di sisi lain pandemi ini mengajarkan kita hal-hal lain yang membawa kita pada keseimbangan baru, dan kita belajar banyak. Apalagi tadi diskusi dari teman-teman, Bu, ini luar biasa sekali. Tadi saya sangat menginspirasi gitu ya, dan itu juga mengingatkan kita tentang apa yang terjadi juga di belahan dunia lain gitu kan. Kita juga penting juga untuk melihat keadaan di dunia lain ya Mas Dwi ya. Sebelum masa pandemi ini, misalnya ketika kita bicara soal konsep parenting, itu kan yang agak maju kan negara-negara di Skandinavia ya Mas Dwi ya. Mereka menghargai misalnya peran ayah di dalam pengasuhan anak, dan itu sampai dilembagakan di dalam undang-undang, dan membolehkan misalnya orang tua dalam hal ini suami atau bapak atau laki-laki yang bekerja itu juga ikut cuti ketika istrinya melahirkan, dan cutinya itu juga nggak main-main, sampai setengah tahun gitu kan. Jadi luar biasa gitu, sampai sebegitunya pembelaan negara terhadap terhadap keluarga. Nah, ya kita pelan-pelan harus ke sana. Apalagi kita belajar dari era baru, normalitas yang memang harus sesungguhnya terjadi gitu ya. Kita belajar bahwa memang pendidikan itu sejatinya di rumah dan dimulai dari rumah. Karena itu fondasi awal. Gitu sih Mas Dwi. Dan kalau refleksi dari pengalaman saya ya, begitu juga sih. Jadi mungkin mirip-mirip sama Mas Richard, cuma mungkin saya agak lebih bandel gitu Mas Dwi. Jadi kelihatan nih. Saya agak lebih bandel. Ada satu kata yang selalu orang tua saya bilang, dia selalu bilang beliau selalu bilang ini, ibu saya. Alhamdulillah sekarang juga masih sering saya kunjungi gitu. Kalau saya sempat saya kunjungi rumahnya di daerah Serengseng situ. Jadi saking saya bandelnya gitu waktu itu, beliau sampai suka bilang, ya bahasa Betawi ya Mas Dwi ya, karena dia orang Betawi. Jadi beliau selalu bilang gini, lu tuh ya dibilangin susah, ntar kalau lu punya anak lu rasain sendiri. Nah sekarang saya ngerasain Mas Dwi. Kira-kira begitu. Ya, bisa gitu, ya. Terima kasih, wah luar biasa, thank you, waduh luar biasa. Terima kasih ya. Banyak nih. Ya, sama Mas Singki, kita semua di sini tadi belajar banyak dari Bu Eni, dari Mbak Mei, dari Mbak Puri, dari Mbak Wiwit, sama dari Mbak Tia yang tadi ada masih single ya, belum orang tua.
kita belajar dari mereka semua. Terima kasih semua. Dan ini Mbak Mei dan Mbak Puri, sebelum saya tutup, ada kata atau kalimat terakhir untuk acara kita sore hari ini dengan tema menjadi orang tua bertanggung jawab tanpa beban. Kepada kita semua mungkin ada kata atau kalimat akhir sebelum acara saya tutup. Monggo Mbak Puri, Mbak Mei. Mbak Puri dulu mungkin. Nah, ada sih kalau saya, terima kasih semuanya. Saya juga jadi belajar banyak hari ini dari Mbak Wiwit juga, mungkin lebih pakar nih perkara anak usia dini PAUD ya. Dari Mbak Marisa juga, tadi dari Mbak Tia juga jadi banyak belajar. Dari ceritanya Mas Richard juga, dari ceritanya Mas Bui juga, Mbak Mei juga, banyak banget yang saya serap. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Kita aja. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Mbak Mei, silahkan. Ya, kalau saya ucapin terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan ada lagi sesi yang lanjutannya. Kalau ada dari Bu Eni mungkin ada sesi-sesi apa Bu? Berikan kami masukan ilmu-ilmu pintar. Bu Eni lain kali siap jadi narsum ya Bu Eni. Amin. Ibu banyak klien nih, bisa kasih kita contoh. Untuk semuanya tetap semangat ya, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Mbak Mei. Ya, ini dari saya ucap pemandu acara ini mengucap terima kasih banyak sebesar-besarnya. Banyak sekali hal yang kita bisa dapat dari semuanya. Dari Mas Ingki refleksi tentang kenormalannya, dari Mas Richard tentang pendidikan masa lalunya dari orang tua Mas Richard. Terima kasih dari Bu Eni, bagaimana sisi psikologi membimbing anak-anak, dan terima kasih semua, tak bisa saya sebut urai satu persatu. Mudah-mudahan di waktu yang berbeda, kita menemukan momen, kita menemukan tema-tema baru yang lebih menarik, lebih menantang. Kita tadi sudah menantang Bu Eni untuk menjadi narasumber kita dan disetujuin oleh Bu Eni dengan anggukan ya. Jadi kita jadi PR-nya Mbak Puri ini kepada Bu Eni bagaimana membuat konsep obrolan diskusi di waktu yang berbeda. Terima kasih semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Eni.